Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami. Kita ucapkan selamat datang kepada imam kita, ketua kita, panutan kita, Al-Jailullah Al-Mujahid Sabili Hak bela Islam. Allah Allahu Akbar, hak bela Islam, Bela Islam, bela Islam. Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar. Takbir. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita ucapkan selamat datang kepada guru kita, kedua kita, panutan kita, imam besar umat muslim Indonesia, Adai ilallah Ad-Doktor Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Ridhiki bin Husain bin Syihab, yang kita doakan beliau mudah-mudahan terus Allah Ta'ala panjangkan umurnya, sehat walafiat, Allah senantiasa selalu berikan kesabaran di dalam dakwahnya, selalu dimenangkan di dalam setiap perjuangannya, dan Allah anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, mari langsung saja kita mintakan daripada ilmu untayan ilmunya yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Muhammad Ridhiki bin Husain bin Syihab. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين. آمين يا رب العالمين. Ahiba'il kiram, satu kebahagiaan bagi saya pada kesempatan malam hari ini bisa berjumpa lagi dengan segenap pembina, pengurus dan jamaah dari Majelis Taklim Al-Munawwir. Apalagi perjumpaan ini dalam acara peringatan Maulid yang penuh keberkahan. Kita doakan semoga Majelis Taklim Al-Munawwir ini dijadikan oleh Allah sebagai majlisan salihan thayyiban nafi'an mubarakan
Amin ya rabbal alamin. Diberkahi para gurunya, diberkahi para pengurusnya, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Duduk di samping saya ayahanda kita semua, Habib Muhammad Al-Attas, yaitu ayah daripada Habib Alwi bin Muhammad Al-Attas, yang selama ini beliau mendidik anak-anaknya, membentuk anak-anaknya, membina anak-anaknya agar menjadi dai-dai yang manfaat buat umat. Kita doakan semoga beliau, begitu juga semua anak-anak yang dididiknya, diberikan oleh Allah panjang umur, dalam sehat walafiat, dalam taat dan ibadat, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di sini hadir cukup banyak para habaib, para alim ulama, para tokoh, para kiai yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi rasa cinta dan hormat kita kepada mereka. Mudah-mudahan mereka maupun kita semua yang hadir di sini, hadirnya kita di tempat ini bersama mereka menjadi sebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Hibail kiram, nasihat demi nasihat tadi sudah sama kita dengarkan dalam acara peringatan Maulid yang juga sekaligus merupakan istighatsah, doa untuk keselamatan bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus juga untuk memperingati terjadinya satu peristiwa besar di kita punya negeri, agar menjadi pelajaran buat kita semua supaya tidak terulang, yaitu di mana pada tanggal 30 September ini di tahun 1965 pernah terjadi pemberontakan PKI. Saudara, kita sama prihatin sejak reformasi tahun 1998, peristiwa pemberontakan PKI di tahun 1926, 48 sampai 65 itu tidak lagi dimuat dalam sejarah Indonesia. Dihapus, sehingga anak-anak kita yang lahir di tahun 90-an, begitu 98 masuk SD, saudara, sudah tidak lagi mendapatkan pelajaran tentang PKI. Makanya anak-anak yang lahir tahun 90-an ditanya tentang PKI, banyak yang nggak tahu, memang nggak diajarkan lagi di sekolah. Padahal dulu saat saya dan kawan-kawan yang sebaya dengan saya duduk di SD, kita sudah dikasih tahu apa itu pemberontakan PKI. Nah, begitu juga di SMP diajarkan lagi, di SMA diajarkan lagi, agar kita waspada. Nah, tapi tahun 98 ini, saudara, reformasi ini betul-betul menjadi pintu gerbang kebangkitan komunis di Indonesia. Sehingga banyak anak-anak muda kita yang tidak tahu tentang PKI justru akhirnya menganggap PKI itu gerakan yang bagus, termasuk gerakan revolusioner, termasuk gerakan yang ikut memerdekakan Indonesia, padahal semuanya bohong. Insya Allah nanti sedikit kita ulas, saya tidak akan ulas semuanya. Harus saya ulas semua perlu waktu sekitar 2 jam. Nah, tapi kalau Anda buka di YouTube, dulu di tahun 2016 saya pernah cerita panjang lebar tentang bagaimana sejarah PKI itu. 2 jam saya ceramah, masih ada di YouTube, silakan buka saudara. Dan insya Allah nanti hari Ahad yang akan datang di Petamburan ada majelis taklim rutin yang biasa kita buka. Saya akan coba untuk mengungkap kembali tentang sejarah PKI ini secara rinci. Insya Allah malam ini kita singkat saja saudara, supaya kita tahu dan supaya kita hati-hati.
Jadi awal mula PKI ini ada di Indonesia itu dimulai dari zaman penjajahan Belanda. Saya bacakan sebagiannya aja, tidak semua ya kawan. Saya punya beberapa catatan. Dan insya Allah ini semua akan manfaat buat kita. Fa'tabiru ya ulil absar, kata Allah. Ambil pelajaran, hai orang-orang yang punya penglihatan, pemikiran, yang punya ilmu. Ambil pelajaran dari apa saja yang terjadi dalam sejarah kehidupan kita. Dan jangan lupa, firman Allah yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi kita adalah Iqra, baca. Tentu kalau kita diperintahkan baca, bukan hanya sekedar baca Al-Quran, tapi baca hadis juga, baca sejarah juga, baca juga situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, sehingga kita tidak terjebak masuk perangkap pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Nah, karena itu Iqra, baca Al-Quran, baca hadis, baca buku, baca kitab, dan baca sejarah, baca situasi dan kondisi di sekitar kita. Insya Allah dengan kita sering membaca, mengamati, kita akan banyak mendapatkan ilmu dan pengetahuan, sehingga kita lebih mudah untuk melakukan iktibar, dan kita lebih mudah untuk memagari diri agar kita tidak terjebak dengan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Insya Allah. Nah, ahiba'il kiram, singkat saja saya ingin memberikan beberapa fakta sejarah. Di tahun 1914, seorang tokoh komunis Belanda namanya Henk Snevely, dia kumpulkan 85 tokoh Belanda dari partai komunis yang ada di Belanda. Mereka ingin mendirikan, saudara, satu asosiasi perburuhan di Indonesia, yang ketika itu nama Indonesia pemerintahan Hindia Belanda. Dulu namanya bukan negara Indonesia. Negara Indonesia belum lahir, saudara. Dulu nama negeri kita ini di zaman penjajahan dikasih nama pemerintahan Hindia Belanda. Karena memang Belanda yang mengatur negeri kita. Belanda yang menjadi gubernur-gubernur di setiap provinsi. Belanda yang menetapkan segala aturan. Belanda yang membuat hukum untuk dipatuhi oleh bangsa Indonesia. Kita ada di bawah jajahan Belanda. Nah, Henk Snevely ini punya pemikiran, ingin mendirikan satu asosiasi perburuhan di Indonesia, kemudian merekrut para buruh dan para tani supaya mereka semua menjadi anggotanya, saudara. Dibentuklah yang disebut ISDV, saudara, yaitu Industri Sosial Demokratisi Sidiniki. Ini dibentuk oleh Henk Snevely dan 85 tokoh komunis Belanda. Nah, begitu dibentuk, banyak kalangan buruh petani Indonesia ikut jadi anggota. Kenapa mereka tertarik jadi anggota? Karena ini organisasi yang dibuat oleh Belanda. Kalau nanti masuk ada perlindungan, nanti ada privilege, nanti ada kemudahan, nanti ada bantuan-bantuan, saudara. Nah, karena ini dibentuk oleh tokoh-tokoh Belanda, maka banyak buruh dan petani ikut menjadi anggota. Saat itu mereka belum pakai kata komunis, mereka masih pakai kata sosialis. Nah, orang-orang Islam banyak yang ikut karena mereka pikir ini sosialis, ini bukan komunis. Saudara ikut untuk saudara mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam berurusan dengan pihak Belanda. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, tahun 1917, karena ISDV ini menonjolkan keberpihakannya kepada rakyat, hanya bicara masalah sosial, akhirnya
Sarekat Islam, saudara, digandeng oleh ISDV untuk bekerja sama membentuk blok anti kapitalis. Jadi saat itu saudara, kita tahu sosialis itu musuh besar kapitalis. Jadi Sarekat Islam dibujuk oleh ISDV, ayo dong kita bikin blok bareng-bareng. Kami anti kapitalis, Anda Sarekat Islam juga anti kapitalis. Kenapa kita nggak kerjasama? Nah, Sarekat Islam bekerja samalah dengan ISDV. Ingat, ISDV belum pakai kata komunis, saudara. Jadi bulu komunisnya belum kelihatan. Yang kelihatannya gerakan demokrasi sosialis. Makanya dari sekarang saya ingatkan, hati-hati dalam perpolitikan ini, saudara. Banyak serigala berbulu domba. Hati-hati. Kadang-kadang kalau kita bicara politik di Indonesia, ada yang pakai politik belah semangka. Luarnya hijau, Islam, dibelah dalamnya merah, PKI, saudara. Hati-hati. Mereka menyamar sebagai Islam, mereka menyamar sebagai saudara kita, tapi sebetulnya di dalamnya warna PKI, dan itu masih berlangsung sampai hari ini, saudara. Kita lanjutkan. Nah, karena ISDV 1917 berhasil menggandeng Sarekat Islam, maka ada 3 tokoh Sarekat Islam, saudara, direkrut oleh ISDV. Pertama, Semaun dari Sarekat Islam Surabaya. Kedua, Darsono dari Sarekat Islam Solo. Ketiga, Tan Malaka dari Sarekat Islam Sumatera. 3 orang ini tokoh Sarekat Islam, tapi direkrut oleh ISDV, saudara, agar aktif giat di dalam urusan blok anti kapitalis. Dan di tahun yang sama, 1917, ISDV membentuk Dewan Soviet Indonesia. Loh, kok ada Sovietnya? Ya, karena Uni Soviet ketika itu, saudara, merupakan salah satu negara besar yang menjadi poros komunisme atau poros sosialisme, saudara. Nah, jadi dibentuklah Dewan Soviet Indonesia. Apa tujuannya? Ternyata orang-orang Belanda yang datang dari Belanda, dari Partai Sosialis Komunis, menginginkan supaya pemerintahan Hindia Belanda diubah menjadi pemerintahan komunis Hindia Belanda, saudara. Jadi ini bukan buat kemerdekaan Indonesia, bukan. Saudara, ISDV ini tetap mendukung Belanda, cuma mereka nggak mau Belanda yang kapitalis, mereka maunya Belanda yang sosialis, Belanda yang komunis, saudara. Sama-sama penjajah. Nah, singkat cerita, saudara, apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Selanjutnya mereka memprovokasi para buruh dan tani untuk melakukan berbagai macam, saudara, kerusuhan. Akhirnya, saudara, Dewan Soviet Indonesia dibubarkan oleh Belanda. Tapi ISDV-nya nggak dibubarkan. Orang-orang Belanda yang komunis dipulangkan oleh Belanda ke negeri Belanda. Tapi pengurus-pengurus yang Indonesia, saudara, tetap mengurus ISDV dalam pengawasan Belanda. Lanjut, tahun 1920 ISDV, saudara, menggelar kongres di Semarang dan mengganti nama. Tadinya namanya ISDV, pakai bahasa Belanda. Kali ini pakai bahasa Indonesia. Namanya menjadi PKH, Perserikatan Komunis di Hindia. Maksudnya Hindia Belanda. PKH, Perserikatan Komunis Hindia, saudara. Karena Indonesia kan belum ada. Saat itu Indonesia belum lahir.
Belum jadi tuh Partai Komunis Indonesia, saudara. Nah di sini, saudara, Perserikatan Komunis di Hindia, ketuanya diambil dari orang Sarekat Islam yang direkrut tadi, Semaun dan Darsono. Semaun jadi ketua, Darsono menjadi wakil ketua. Tapi Tan Malaka menolak, ya ikhwan. Karena Tan Malaka melihat, oh ini bulu komunis ini. Nah, Tan Malaka keluar, saudara. Nah, HOS Cokro Aminoto, gurunya Bung Karno, saudara. Haji Omar Said Cokro Aminoto, tokoh besar Islam, tokoh perjuangan, tokoh kemerdekaan Indonesia yang luar biasa, dan dia pendiri Sarekat Islam, saudara. Begitu melihat ISDV menunjukkan warna komunis dengan menjadi Perserikatan Komunis Hindia, saudara, maka Sarekat Islam pecah kongsi, keluar, nggak mau lagi kerjasama dengan PKH, saudara. Alhamdulillah. Nah kemudian, saudara, di tahun 1924 digelar Kongres Komunis Internasional. PKH ikut, saudara. Apa keputusannya? Keputusannya seluruh komunis di dunia, di negeri mana saja, harus bisa menguasai persatuan buruh. Makanya perburuhan hati-hati ya. Di Bekasi ini banyak pabrik, sampai Cikarang sana banyak pabrik, banyak buruh, saudara. Nah dulu tuh ormas-ormas yang Islam dan yang komunis berebut buruh, saudara. Dia bikinlah serikat-serikat buruh. Nah banyak buruh yang nggak tahu mana Islam mana komunis, main masuk aja. Hati-hati. Sekarang juga serikat-serikat buruh ada yang Islam, ada yang tidak Islam, ada yang memang nasionalisme kebangsaan, dan hati-hati, ada juga yang warnanya komunis, saudara. Hanya komunisnya disembunyikan, saudara. Hati-hati para buruh. Di Bekasi banyak buruh nih. Dari dulu cara kerja mereka begitu, selalu kalangan buruh yang mereka ambil, selalu kalangan tani yang mereka rekrut, saudara. Nah kalau ada yang nanya, Habib, kenapa sih yang namanya PKI ini komunis kok laku jadi kalangan buruh dengan di kalangan petani? Sebab bujukannya maut. Apa dia bilang? Kalau komunis menang, saudara, itu sekolah gratis, rumah sakit gratis, saudara. Nggak ada itu orang kaya makin kaya. Buruh, saudara, itu akan sejahtera, petani akan sejahtera. Nggak ada itu oligarki lagi yang memimpin, saudara. Bujukan maut. Siapa yang nggak mau, saudara? Bahkan mereka berani katakan listrik nanti gratis, air gratis, semua kebutuhan masyarakat gratis. Orang miskin dibujuk dengan serba gratis, siapa yang nggak tertarik, saudara? Makanya dari dulu PKI laku di kalangan masyarakat bawah, karena bujukan mautnya, semua serba gratis kalau komunis menang, itu janjinya. Nah, jadi jangan kaget, yang direkrut memang kebanyakan masyarakat yang bawah. Kalau yang atas jarang yang kena komunis, saudara. Masyarakat menengah ke bawah, nah itu yang direkrut oleh komunis. Dari dulu sampai hari ini mainnya tetap sama, saudara. Lanjut. Baik. Di tahun 1925 PKI dipimpin oleh Musso dan Alimin menyerukan revolusi. Ini menarik ya, saudara. PKH mau revolusi lawan Belanda. Nah, ini saudara, anak-anak keturunan PKI hari ini yang masih terkontaminasi dengan pemikiran komunisme ayah-ayah mereka, saudara, orang-orang tua mereka anggap ini revolusi melawan Belanda untuk kemerdekaan. Bohong. Saat itu Musso dan Alimin menyerukan revolusi, mengajak buruh, mengajak petani
untuk apa? Untuk merubah pemerintahan Hindia Belanda menjadi pemerintahan komunis Hindia Belanda. Tetap Belanda yang pimpin. Kok bisa? Karena tokoh-tokoh yang dari Belanda yang kemarin dipulangin tuh saudara, komunikasi lagi sama mereka. Bahkan melakukan pertemuan-pertemuan di luar, pertemuan di Soviet, pertemuan di Jerman, melalui konferensi. Saudara, yang tadi kita sebutkan, saudara Henk Snefrit itu mengundang itu tokoh-tokoh komunis yang dari Indonesia, kumpul di Jerman, kumpul di Moskow, saudara. Nah, seruannya itu tadi. Akhirnya apa? Terjadilah saudara huru hara. Buruh-buruh bakar pabrik, petani bakar perkebunan, saudara, di mana-mana. Bakar-bakaran, saudara. Bukan revolusi untuk Indonesia merdeka, bukan, saudara. Ada sejarahnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah saudara huru hara di tahun 1926. Ini yang PKI sering bilang, kami lebih dulu dari orang-orang Islam berjuang. Kami lebih dulu lawan PKI. Kami lebih dulu merebut kemerdekaan. Bohong. Begitu mereka melakukan saudara huru hara, akhirnya mereka saudara diserang, dikepung oleh pasukan Belanda. Ribuan petani dan buruh ditangkap. Ratusan yang digantung di jalan-jalan. Dihukum mati. Mayatnya digantung di jalan-jalan saudara sama Belanda. Nah, sementara pemimpinnya Musso tadi nggak dibunuh sama Belanda, dibuang ke Moskow, saudara. Nah, kenapa ke Moskow? Karena mereka komunisnya berkiblat ke Uni Soviet. Nah, kemudian itu tahun 27, saudara. Dibubarkan oleh Belanda itu, PKH, saudara. Bubar, udah nggak ada lagi, nggak boleh ada. Nah, jadi perlu diketahui, di tahun 1924 sebelum mereka ribut, saudara, mereka bikin konferensi, kongres partai, PKH. Dan akhirnya PKH, Perserikatan Komunis Hindia, dirubah menjadi PKI. Jadi Partai Komunis Indonesia. Jadi Partai Komunis Indonesia itu baru muncul tahun 1924. 1925 saudara menyerukan revolusi. 1926 mereka bikin kerusuhan sosial. Tahun 1927 mereka semua ditangkap dan pimpinannya dibuang ke Moskow dan PKI dibubarkan. Nah, musuhnya enak, dibuang ke Moskow. Di Moskow dapat rumah, dapat mobil, dapat makan, dapat gaji tiap bulan. Ribuan buruh ditangkap, ribuan petani ditangkap oleh Belanda, disiksa, dan ratusan dihukum mati. Bahkan banyak mayatnya digantung di jalan-jalan oleh Belanda, saudara. Nah, sekali lagi, itu bukan revolusi untuk kemerdekaan. Itu kerusuhan sosial untuk kepentingan politik Partai Komunis yang ada di Belanda, yang kerjasama dengan Partai Komunis di Indonesia. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Alhamdulillah. Baik, saudara. Nah, kalau sudah jelas, saudara, 10 tahun kemudian Musso diam-diam kembali ke Indonesia dari Moskow. Sampai di Indonesia, dia bentuk lagi PKI tapi gerakan bawah tanah. Gerakan yang nggak muncul ke permukaan. Dia nggak umumkan itu PKI-nya, saudara. Begitu pulang, dia susun, dia temui lagi itu dulu orang-orang dia. Dibentuklah lagi PKI sebagai gerakan bawah tanah. Nah, itu berlangsung, saudara, dari tahun 1936 sampai 1945. Nah, 1945 tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh nasionalis sibuk
ingin memerdekakan Indonesia. Digelarlah sidang-sidang BPUPKI. Di situ ada NU, ada Muhammadiyah, ada Sarekat Islam, dan masih banyak lagi ormas-ormas Islam lainnya yang ikut, saudara. Dan di situ ada tokoh-tokoh kebangsaan, ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Yamin, saudara. Semua duduk merumuskan tentang kemerdekaan Indonesia. Catat, PKI nggak ikut, saudara. PKI nggak ikut. Nggak ada satu ekor pun PKI ikut rapat kemerdekaan Indonesia. Tidak ada. Nah, jadi jangan anak-anak keturunan PKI sekarang dia merubah-rubah sejarah, saudara. PKI nggak ikut. NU ikut. Di situ ada Kiai Haji Wahid Hasyim memimpin, saudara, rombongan dari NU. Sarekat Islam ikut. Di situ ada Kiai Haji Agus Salim memimpin delegasinya, saudara. Muhammadiyah ikut. Di situ ada Ki Bagus. Di situ juga ada yaitu Kiai Haji Abdul Qahir Mudzakkar, saudara, ada. Lengkap. PKI tidak ada. Sampai akhirnya kita memproklamasikan kemerdekaan kita di tanggal 17 Agustus 1945. Alhamdulillah. Berarti Indonesia merdeka tidak? Merdeka tidak? Merdeka, saudara. Merdeka dari Belanda dan merdeka dari Jepang. Catat, PKI tidak ada andil. Tidak ada satupun tokoh PKI ikut di dalam pembentukan negara Indonesia. Nah, ketika Bung Karno secara aklamasi diangkat jadi presiden, Bung Hatta jadi wakil presiden, aklamasi aja. Pemilu belum ada kok saat itu, saudara. Belum ada pemilu. Tapi semua sepakat PKI tidak punya kursi, ya Pak. Nah, lalu apa yang dilakukan PKI? Karena ada gerakan bawah tanahnya, saudara. Ini yang saya mau bacakan, saudara. Dari tanggal 1 sampai 20 Oktober 1945, setelah kita merdeka, dari bulan Agustus, September, Oktober, saudara. Ini pemerintah lagi kalang kabut. Bung Karno, Bung Hatta sedang menyatukan semua golongan. Ayo kita bersatu. Karena Belanda ngancem mau balik lagi. Belanda ngancem mau nyerang kita lagi. Belanda akan datang ke Indonesia untuk kembali menjajah. Lagi disatuin sama Bung Karno semua, saudara, supaya rapatkan barisan, satukan kekuatan, siap-siap melawan kalau Belanda kembali, saudara. Dan memang Belanda kembali, yaitu peristiwa 10 November 1945 ke Surabaya dengan menunggangi pasukan Nika dari Inggris, saudara. Nah, saya nggak mau cerita November dulu. Artinya saat itu orang-orang tua kita, pendiri Sarekat Islamnya, Partai Nasional Indonesianya milik Bung Karno, lagi sibuk konsolidasi umat, nyatukan umat untuk persiapan melawan Belanda, saudara. Sibuk. Diganggu PKI. Tahu apa yang dikerjakan, saudara? Dari tanggal 1 sampai 20 Oktober, selama 20 hari, saudara, PKI membentuk 2 ormas pemuda. Yang pertama API, Angkatan Pemuda Indonesia. Yang kedua AMRI, Angkatan Muda Republik Indonesia. Ini 2 organ PKI ini, saudara. 2 organ PKI ini bergerak melakukan teror. 1 di Tegal, PKI Talang dan PKI Selawi menculik dan membunuh pejabat-pejabat yang ada di Tegal, saudara. Pejabat-pejabatnya, lurahnya, camatnya, saudara, diculik, dibunuh. Nah, itu yang melakukan PKI Talang dan PKI Selawi, saudara. 2, Banten. Di Banten ada PKI Cek Mamat, saudara, pimpinannya. Dia melakukan mengambil paksa keresidenan Banten. Banten ada residen waktu itu, saudara. Diambil paksa, saudara. Jadi pimpinan daripada residen Banten ditangkap. Kemudian yang ketiga, Tangerang. PKI membuat Laskar Ubel-Ubel namanya, saudara. Laskar Ubel-Ubel, PKI punya. Apa yang dilakukan, saudara?
dia ambil paksa Kabupaten Tangerang. Jadi Kabupaten Tangerang, Lebak, Banten, Serang, semua dikuasai oleh PKI. Nah baru saudara, begitu 20 hari mereka teror, akhirnya 21 Oktober PKI kembali mendeklarasikan diri sebagai Partai Komunis Indonesia. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa mereka teror? Mereka ingin punya bargaining position. Mereka pengen punya posisi tawar dong. Mereka mau kirim pesan ke Soekarno, lu jangan enak-enakan ngeberkain Indonesia. Kenapa tuh semua kiai-kiai diajak, semua ulama diajak, semua ormas Islam diajak? Kenapa kita nggak diajak? Kenapa yang lain tuh bisa jadi menteri, diangkat Bung Karno? Kenapa kita tidak? Dia neror untuk pasang posisi tawar, kan jadi ada harga kalau udah neror, saudara. Nah, terus apa yang terjadi, saudara? Ternyata masih belum berhasil menakut-nakuti Bung Karno, saudara. Akhirnya dari November 1945 kita lagi sibuk melawan nikah, sibuk melawan Belanda yang datang ke Surabaya. Saudara, puluhan ribu santri dibunuh oleh Belanda. Ribuan ulama, pimpinan majelis pondok pesantren dibunuh oleh Belanda dan Inggris, saudara. Sibuk kita lagi perang, PKI terus menebar teror, saudara. Tahu apa yang mereka lakukan? Kita lagi sibuk melawan Belanda 4 November 45. Mereka mengambil paksa keresidenan Pekalongan, saudara. Meliputi Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan. 4 kota mereka ambil, saudara. Kemudian 9 Desember PKI Cek Mamat yang di Banten menculik dan membunuh Bupati Lebak Raden Hardi Winangun di jembatan Sungai Cimanca, saudara. Bupatinya ditangkap, diculik, dibunuh. Kemudian tanggal 12 Desember 45 Laskar Ubel-Ubel membunuh seorang pahlawan nasional yang sangat terkenal, saudara. Siapa dia? Otto Iskandar Dinata. Dibunuh di Mauk di Tangerang, saudara. Nggak sampai situ, mereka serbu Cirebon. Tentara kita di Cirebon ditangkepi, dilucuti senjatanya, dan Cirebon diambil alih, saudara. Jadi nyatu tuh, dari Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, mereka ambil semua. Nggak sampai di situ, di Sumatera. Silakan tanya orang-orang Sumatera, khususnya di Sumatera Timur, saudara. Apa yang terjadi? Tanggal 3 Maret 46, PKI menyerbu Istana Langkat dan membantai Sultan, memperkosa keluarganya, menjarah harta bendanya. Sampai hari ini masyarakat Sumatera Barat, Sumatera Timur, bahkan sampai Deli Serdang di Medan, luar biasa sakit hatinya dengan PKI, saudara. Istana-istana Sultan mereka serbu, mereka bakar, mereka jarah, perempuannya mereka perkosa. Ini yang dilakukan oleh PKI. Sementara kita lagi sibuk perang sama Belanda, saudara. Silakan orang masyarakat Sumatera Barat tahu itu ceritanya. Silakan tanya bapak ibu mereka, saudara, bagaimana kejadiannya. Nah kemudian, saudara, akhirnya, saudara, Bung Karno nggak bisa buat apa-apa. Loh kenapa? Ya orang kita lagi perang sama Belanda, dirongrong sama teror-teror begini, saudara. Akhirnya Bung Karno merangkul PKI. Nah, PKI artinya berhasil meletakkan diri di posisi yang punya nilai dalam politik, saudara. Ayo, lu nggak ajak gua ajak-ajak ini negara. Lu nggak ajak gua teror ini di mana-mana. Karena PKI diajak di tahun 1947, PKI gabung, saudara, dengan Bung Karno dan tokoh PKI yang bernama Amir Syarifuddin dijadikan Perdana Menteri Indonesia. Soekarno tetap presiden, Perdana Menterinya adalah Amir Syarifuddin. Jadi kalau yang belajar sejarah dengar
Oh, ada Perdana Menteri namanya Amir Sarifuddin, tokoh PKI, saudara. Nah, karena memang saat itu Bung Karno lemah. Orang posisi bagaimana nggak lemah? Tentara juga lemah, saudara. Karena di mana-mana diteror. Nah, lalu masuk tahun 48, saudara. Soekarno mulai menyusun kekuatan dengan kelompok nasionalis dan juga dengan tentara. Dan atas dorongan Bung Hatta, saudara, Soekarno setuju kabinet Amir Sarifuddin dibubarkan. Jadi cuma 1 tahun tuh PKI megang kabinet, saudara, jadi Perdana Menteri. Diganti oleh Bung Hatta, saudara. Nah, Bung Hatta ditugaskan oleh Bung Karno, ya sudah, ini PKI nggak bener. Karena 1 tahun Amir Sarifuddin jadi Perdana Menteri, itu lurah-lurah, camat-camat di mana-mana diganti sama orang PKI, sudah. Camat diganti sama PKI, lurah diganti sama PKI, bupati diganti sama PKI, saudara. Gak sampai di situ, kepala-kepala polisi, kepala-kepala tentara di berbagai daerah diganti sama PKI. 1 tahun berkuasa PKI, semua jabatan sampai ke daerah diambil, saudara. Makanya Bung Hatta, yang orang Sumatera Barat, Islamnya kuat, saudara, beliau seorang nasionalis, melihat ini bahaya dibiarkan, beliau sampaikan ke presiden. Beliau sampaikan ke presiden, saudara, protes dari kelompok-kelompok Islam. NU khawatir, Muhammadiyah khawatir, Sarekat Islam khawatir, saudara, semua khawatir. Akhirnya berhasil meyakinkan Bung Karno. Diangkatlah Bung Hatta yang membentuk kabinet. Tahu apa yang dilakukan Bung Hatta, saudara? Begitu beliau pegang, beliau melakukan program RERA. Apa itu RERA? Reorganisasi dan rasionalisasi. Tujuannya bersihkan pegawai negeri dan TNI dari unsur PKI. Jadi saat itu banyak pegawai negeri dari PKI, banyak pimpinan tentara dari PKI. Jadi kalau ada tentara ngomong umat Islam, hati-hati ya, disusupi PKI. Awal tentara disusupi PKI kok, bukan umat Islam, saudara. Nah, akhirnya Bung Hatta, saudara, dia bersihkan. Mana komandan tentara yang PKI, dia berhentiin, diganti dengan komandan tentara yang bukan PKI, saudara. Apakah yang Islami atau yang nasionalis, saudara. Pokoknya PKI dibersihin oleh Bung Hatta, semua dibersihin. Oh, PKI marah, saudara, luar biasa marah kepada Bung Hatta. Semua, mau lurah, mau camat, mau kepala desa, saudara, dibersihkan habis-habisan. Pegawai negeri yang PKI disingkirkan, dimasukkan yang nasionalis, dimasukkan yang cinta NKRI, dimasukkan yang Islami, saudara. Alhamdulillah. Lalu apa Anda pikir PKI putus asa? Oh enggak, saudara. Saudara, begitu mereka lihat Bung Hatta melakukan pembersihan, mereka membentuk Front Demokrasi Rakyat. Hati-hati ya, PKI suka pakai kata-kata demokrasi, demokrasi rakyat, demokrasi ini, demokrasi sosialis, demokrasi itu. Hati-hati, saudara. Ya, ada demokrasi yang tulen, memang demokrasi nasionalis kebangsaan, tapi ada juga demokrasi yang sosialis, komunis. Dibentuklah FDR, Front Demokrasi Rakyat, yang jadi ketuanya Amir Sarifuddin, mantan Perdana Menteri tadi. Dia oposisi, dia lawan Bung Hatta, sudah. Nah, kemudian mereka nggak mampu menghentikan langkah Bung Hatta. Akhirnya Musso pulang dari Moskow, saudara, bulan Juli tahun 1948. Dia gandeng DN Aidit dan Noto untuk memimpin PKI. Lalu mereka menggelar konferensi PKI. Hasilnya FDR tadi, Front Demokrasi Rakyat, dibubarkan. Gak perlu, cukup PKI saja. Dan partai buruh, juga partai sosialis,
bergabung ke Partai Komunis Indonesia. Jadi 3 partai jadi satu. Partai Buruh, Partai Sosialis, Partai Komunis Indonesia gabung menjadi PKI, saudara. Lalu September 48, saudara, Musso minta kepada Bung Karno supaya Indonesia berkiblat ke Moskow, Uni Soviet. Gak didengarin oleh Bung Karno. Bung Karno nggak mau, saudara. Apa yang terjadi? Tanggal 10 September, Gubernur Jawa Timur Raden Mas Aryo Suryo dan 2 pengawalnya dari kepolisian dijegat dan dibunuh di Ngawi oleh PKI. Jadi hati-hati itu ya, urusan jegat menjagat, nyulik, bunuh, itu kerjaan PKI itu dari dulu tuh, sudah. Jangan kaget kalau sekarang ada habaib, ada ulama, kiai diancam-ancam, oh nanti kita jegat, kita culik, kita bunuh. Emang begitu kerjaan PKI, sudah. Gubernur Jawa Timur dibunuh, diculik, diberhentiin mobilnya, dijegat, diculik, dibunuh, mayatnya dibuang ke hutan, sudah. Itu tanggal 10 September 1948. Tanggal 11-nya Dr. Mawardi yang mimpin rumah sakit Solo anti komunis diculik, dibunuh. Tanggal 12-nya Kolonel Marhadi di Madiun diculik, dibunuh. Kalau Anda ke Madiun ada monumennya, saudara. Monumen Kolonel Mahardi, saudara. Kemudian tanggal 13 di Madiun terjadi bentrok antara TNI dengan TNI, saudara. Kok bisa? Yang satu TNI pro PKI, yang satu TNI pro Republik Indonesia, saudara. TNI yang pro Republik Indonesia itu dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, saudara. Jadi TNI perang, yang satu PKI, yang satu pro Republik Indonesia, saudara. Ternyata PKI-nya itu sendiri ada yang tentara, saudara. Jadi jangan kita pikir tentara kita dari dulu bersih, enggak. Makanya tentara mesti jaga diri. Jangan sampai ada orang-orang otak PKI dijadiin pimpinan, betul. Nah, akhirnya ini dia, saudara, tentara yang pro PKI angkat senjata lawan tentara yang pro Republik Indonesia, saudara. Perang itu terjadi di Madiun, saudara. Tanggal 13 September. Tanggal 17-nya pesantren-pesantren diserang oleh PKI, saudara. Kiai Haji Sulaiman Zuhdi Afandi dan 108 tokoh Islam di Jawa Tengah, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, kiai-kiai, bukan satu, saudara. Jumlahnya semua 108 orang diseret, saudara, dibunuh, dan mereka semua mayatnya dibuang di sumur-sumur di Magetan, saudara. Jadi ada kiai-kiai yang dari Madiun, kiai yang dari Magetan, kiai dari tempat lain diculik. 108 orang ulama, belum santri nih, baru kiai dibunuh, dihabisi, saudara. Dan tanggal 18 September Kolonel Joko Sujono, Kolonel Joko Sujono, tentara bukan itu? Tentara. Apa yang dilakukan? Dia deklarasikan negara baru dengan nama Negara Republik Soviet Indonesia. Kok bisa Republik Indonesia dirubah jadi Republik Soviet Indonesia, saudara? Musso pimpinan PKI sebagai presiden. Amir Sarifuddin mantan Perdana Menteri yang diangkat oleh Bung Karno dulu terus diberhentikan, saudara, diangkat sebagai Perdana Menteri negara baru Republik Soviet Indonesia. Nah, kemudian tanggal 19 September PKI berhasil menguasai Madiun dan sekitarnya. TNI kita kepukul mundur, saudara. Kepukul mundur. Mereka kuasai Madiun, Magetan,
Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Sukoharjo, Wonogiri, Purwodadi, Kudus, Pati, Blora, Rembang, Cepu, dan lain-lain, saudara. Artinya banyak betul kota-kota di Jawa Tengah jatuh ke tangan PKI. Nah, akhirnya tentara di Jawa Tengah meminta bantuan dengan tentara dari Brawijaya, Jawa Timur, saudara. Tetap nggak menang. Akhirnya belakangan minta bantuan, saudara, dengan tentara Siliwangi dari Jawa Barat, saudara. Begitu Siliwangi turun dengan pasukan Jawa Baratnya yang memang banyak Muslim kuat ya, saudara, gempur PKI, TNI menang, saudara. Alhamdulillah. Nah, Jenderal besar, Panglima besar, saudara, yaitu Bapak Jenderal Sudirman, pada tanggal 30 September mengumumkan bahwa Madiun berhasil direbut kembali. Nah, tapi belum selesai, kota-kota lain belum jatuh, tapi paling tidak Madiun pusatnya udah direbut, saudara. Nah, dari situ bulan Oktobernya pimpinan-pimpinan PKI dikejar. Bulan Oktober tanggal 30-31 Musso dan Amir Sarifuddin yang jadi presiden dan perdana menteri negara baru Republik Soviet Indonesia ketangkap dan dieksekusi mati. Sedangkan Nyoto lari ke Cina, saudara. Nah, di sini catat ya, dulu ke Moskow, sekarang ke Cina. Artinya apa? Setelah 48 PKI kiblatnya nggak ke Moskow lagi, tapi kiblatnya ke Cina, saudara. Sama-sama komunis. Akhir November 1948, seluruh wilayah yang dikuasai PKI berhasil direbut kembali oleh tentara kita. Alhamdulillah. Itu tahun 48. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu, saudara? Nah, setelah itu, saudara, di 48 itu para tentara mencari informasi. Itu orang-orang yang dibantai, dibunuh, di mana mayatnya. Sampai 2 tahun nggak ketemu, saudara. Nah, baru di awal tahun 50 ketemu, saudara. Itu mayat-mayat tadi ketemu. Ada pembantaian habis-habisan, yaitu di pabrik gula Boranggaring dan pabrik gula Alas Tua di dekat Desa Geni di Magetan. Itu semua pekerja di dalam pabrik, pemiliknya, kiai yang diculik, santri yang diculik, dibunuh, banjir darah, darahnya ke semata kaki, sudah. Semua disembelih. Itu namanya tragedi pabrik gula Boranggaring. Nah, tapi banyak mayat belum ketemu, khususnya mayat yang 108 ulama tadi, saudara. Nah, akhirnya ditemukan, saudara, ada 7 sumur, disebut sumur neraka, saudara. Semuanya di Magetan. 2 sumur ada di Kecamatan Bendo, 2 sumur ada di Kecamatan Kawedana, 3 sumur ada di Kecamatan Ngadirejo, Konongomulyo, dan Bandarjo. Ternyata di dalam 7 sumur itulah ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, santri-santri pondok, semua dimasukkan ke sumur tersebut, sudah. Nah, tahun 50 karena ada PKI yang ditangkap, diinterogasi oleh tentara, akhirnya ada PKI yang ngaku, saudara, dan terbongkar itu mana sumur-sumur neraka tadi, saudara. Sampai di sini saya mau berhenti dulu. Saya tanya nih semua, PKI kejam tidak? Saya mau tanya semua, PKI kejam tidak? Jahat tidak? Biadab tidak? Nah, kalau gitu, kalau PKI bangkit lagi, setuju tidak? Terima atau jangan? Terima atau tolak? Kalau PKI mau bangkit, siap ganyang mereka? Takbir! Angkat tangan semuanya, takbir! Shallu ala Nabi. Nah, jadi saudara, sengaja saya sampaikan supaya anak-anak kita yang lahir tahun 90-an ke atas nih tahu cerita PKI. Ini yang saya cerita baru sedikit. Saya ringkes-ringkes saja, saudara. Kalau diceritakan panjang bisa berjam-jam. Mereka biadab, saudara. Tapi yang aneh, saudara, mari kita lihat.
Kemudian saudara, tadi yang lari ke Cina si Nyoto saudara, ternyata melobi pemerintah Cina supaya mendapat dukungan PKI bisa bangkit lagi. Yang menarik saudara, di tahun 49 ulama dan tentara minta kepada Bung Karno agar membubarkan PKI, tapi Bung Karno nggak mau bubarkan PKI. Kita nggak paham apa Pak Karno ada tekanan, atau Pak Karno punya hubungan khusus, atau beliau punya pemikiran yang kita tidak paham. Yang jelas, yang kita tahu fakta sejarah, Bung Karno tidak setuju PKI dibubarkan. Sehingga di tahun 1950 Nyoto dari Cina balik lagi ke Indonesia, nggak ditangkap saudara. Ini terlibat pemberontakan 48 saudara, nggak ditangkap, bahkan bikin PKI. Dan gilanya PKI, nah ini dia saudara, oh PKI kalau urusan jilat menjilat nomor 1 saudara. Maka jangan kaget kalau sekarang banyak anak turunan PKI jago menjilat. Datang PKI bangkit, jilat Soekarno, dia dukung Soekarno habis-habisan sudah. Sampai mereka datang ke Bung Karno, Bapak punya program apa saja, PKI paling depan untuk mendukung. Nah, akhirnya PKI jadi dekat dengan Bung Karno saudara. Nah, begitu PKI bangkit, dekat saudara, apa yang terjadi? Akhirnya tahun 1955 resmi PKI ikut pemilu saudara. Gila, 48 habis bunuhin ulama, habis bunuhin santri, bisa bangkit ikut pemilu. Begitu ikut pemilu jadi 4 besar saudara. Yang pertama PNI, partainya Bung Karno. Yang kedua Masyumi saudara, partai Islam saudara. Yang kedua partai NU. Saat itu ada 2 partai Islam, ada partai NU, ada partai Masyumi. Sebelumnya NU ikut Masyumi, tapi setelah itu NU bikin partai sendiri saudara. Dan yang keempat PKI. Bayangkan tahun 55 PKI dalam waktu 7 tahun udah bisa bangkit. Habis ngebunuh ulama, ngebunuh tentara, nyulik gubernur, nyulik bupati, bunuh gubernur, bunuh lurah, bunuh camat, habis-habisan. Kota-kota direbut tahun 48, 49 baru selesai, 50 bangkit jadi partai lagi. Makanya saya tanya nih saudara, PKI pakai ilmu apa tuh? Gila, pakai ilmu apa? Pakai ilmu apa? Gila. Makanya Bapak Presiden Prabowo hati-hati dengan para penjilat ya. Kita sampaikan Bapak Presiden Prabowo hati-hati dengan para penjilat. Hati-hati. Nanti para penjilat ini kelihatannya manis, bagus, asal Bapak senang, besok Bapak Presiden dijorokin sama mereka. Betul? Belajar dong dari sejarah saudara. Mari kita lihat apa yang terjadi setelah tahun 55 saudara. Mari kita lihat kelicikan PKI. Ulama resah saudara, PKI menang juara 4. Akhirnya ulama Indonesia menggelar kongres tanggal 8 sampai 11 September tahun 1957. Digelar di kota Palembang. Semua ulama yang hadir dari Jawa, dari Sumatera sepakat minta presiden keluarkan dekret bubarkan PKI. Lagi-lagi Bung Karno nggak mau. Bung Karno tidak mau. Bahkan Bung Karno merasa PKI itu sudah jadi partai, banyak kursi, dukung presiden. Saudara, Bung Karno merasa PKI sudah sadar, sudah insaf, sudah bertaubat. Saudara, siapa yang moles Bung Karno sedemikian rupa? Wallahu a'lam. Saya hanya menceritakan fakta. Saya tidak mau menilai Bung Karno. Silakan Anda nilai sendiri, saudara.
Jadi jangan bilang nanti ulama kemana? Kok ulama nggak memperingatkan? Ulama gelar kongres 3 hari 3 malam di Palembang. Hasilnya minta kepada presiden keluarkan dekret bubarkan PKI. Enggak, presiden nggak mau bubarkan PKI. Akhirnya tahun 1958 ada sekelompok ulama bekerja sama dengan sekelompok perwira-perwira TNI yang anti PKI, sudah. Mereka protes Bung Karno, sudah. Ini tahun 58. Karena tidak didengarkan, terjadilah pemberontakan PRRI di Sumatera, saudara. Jadi PRRI itu berontak, sebetulnya bukan pemberontakan, mereka protes ke Bung Karno. Kok kamu kok jadi dekat sama PKI? Ini dulu kan anggota kami dibunuh, ulama-ulama kan dibunuh, kok kamu bisa dekat? Protes, terjadi pemberontakan, saudara. PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, di Sumatera. Sudah, akhirnya Bung Karno mengirim tentara dari Jakarta, perang Bekobar, karena PRRI bisa ditaklukkan, saudara. Akhirnya gara-gara itu apa yang terjadi, saudara? Gara-gara terjadi tadi PRRI, saudara, yang terjadi adalah tahun berikutnya, saudara, tahun 1959, saudara, TNI menolak kongres PKI. PKI gelar kongres di Jakarta, ditolak oleh TNI. Tapi lagi-lagi diizinkan oleh presiden. Jadi memang PKI berhasil ngejilat kepada presiden sehingga dilindungi, saudara. Akhirnya tahun 1960 Soekarno meluncurkan politik Nasakom. Apa itu Nasakom? Nasional Agama Komunis. Jadi Bung Karno bilang sudahlah, nasionalis, komunis, yang agama nih umat Islam jangan ribut. Kita kan baru merdeka, ayo kita bangun negara bareng-bareng. Niat Bung Karno bagus, saudara, niatnya bagus. Cuman ulama banyak menolak. Kenapa? Karena lihat perilaku PKI. Ulama nggak percaya sama PKI, saudara. Bung Karno udah percaya. Akhirnya partai Bung Karno mendukung Nasakom, partai NU mendukung Nasakom, PKI mendukung Nasakom, partai Masyumi menolak Nasakom, saudara. Partai Masyumi ini isinya ulama-ulama, saudara. Kalau partai NU menerima, karena partai NU masih husnudzon. Ya mungkin PKI udah sadar, udah insaf. Nah, apalagi Bapak Presiden bicara, ya sudahlah kita rangkul dulu. Masih husnudzon, saudara. Tapi ulama-ulama dari Masyumi nggak terima. Karena itu tadi, baru tahun 48 mereka bunuh kiai, bunuh jenderal, bunuh gubernur, bunuh lurah, bunuh camat, bakar pesantren. Kok bisa dirangkul? Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Begitu awal tahun 60 Soekarno meluncurkan Nasakom, karena Masyumi tidak terima. Tanggal 17 Agustus saat perayaan kemerdekaan RI di tahun 1960, Masyumi dibubarkan. Menang PKI. Masyumi ini partai Islam besar, saudara, partai pemenang pemilu, dibubarin. Ketika itu Masyumi lebih besar dari NU, saudara, dibubarin. PKI senang Masyumi dibubarkan. Nggak sampai situ, saudara. Mari kita lihat. Begitu Masyumi dibubarkan, saudara, tahun 62-nya tokoh-tokoh PKI masuk menjadi menteri-menteri dalam kabinet Bung Karno. Termasuk Nyoto, DN Aidit jadi menteri, saudara. Menteri penasehat presiden. Masyumi sudah tidak ada. April tahun 62 PKI gelar kongres lagi, saudara. Tahun 63 ini menarik.
PKI ini, komunis ini kerjanya internasional, saudara. Jadi Cina melihat komunis di Indonesia berhasil jadi menteri, duduk di kabinet, jadi partai, orang kepercayaan presiden. Tapi komunis di Malaysia lemah. Komunis di Malaysia lemah, saudara. Akhirnya apa yang dilakukan oleh PKI, saudara? Memprovokasi Bung Karno supaya ganyang Malaysia. Diadu domba Indonesia sama Malaysia. Dibilang Malaysia ngerebut perbatasan lah. Dikatakan Asabah itu milik Indonesia, bukan milik Malaysia. Diprovokasi, dibakar-bakar, saudara. Dan Soekarno akhirnya ikut saran PKI, ganyang Malaysia. Indonesia dengan Malaysia tahun 63 perang saudara. Nah, biar tahu itu, saudara. Nggak sampai situ, PKI masuk lagi. Bapak Presiden, kami PKI siap bela Anda. Kami barisan terdepan, kami ganyang itu Malaysia. Tapi kami minta bentuk angkatan kelima. Karena anggota kami ini banyaknya petani, banyaknya buruh, tenaga kasar. Tolong mereka dipersenjatai. Persenjatai mereka, kami ganyang itu Malaysia. TNI menolak, ulama menolak. Soekarno setuju. Akhirnya tahun 63 itu dibentuk angkatan kelima. Buru-buru anggota PKI, petani-petani anggota PKI dilatih perang dan diberikan senjata, saudara. Patungnya masih ada sampai sekarang di Jakarta, di Mampang, di Menteng Perapatan, saudara. Kalau Anda ke Jakarta, Menteng Perapatan nggak jauh dari Gambir, saudara. Nggak jauh tuh, mau ke Kuitang. Itu di tengah-tengah tuh ada patung petani bawa bedil. Itu PKI yang buat. Uni Soviet yang hadiahkan, saudara. PKI lagi jaya. Jadi ada patung sebagai bukti, saudara. Bukan kita fitnah, ini fakta sejarah, saudara. Nah, baik, mari kita lihat, saudara. Begitu petani dipersenjatai, buruh dipersenjatai, itu yang disebut angkatan kelima. Artinya apa? Semua anggota PKI bersenjata. Nah, Gerakan Pemuda Islam Indonesia protes, saudara. GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, tanggal 10 Juli, saudara. Karena mereka protes kebijakan Soekarno bikin angkatan kelima buat membesarkan PKI, GPII dibubarkan. Pokoknya nggak setuju Nasakom, anti PKI, bubar. Nah, kemudian apa, saudara? Ulama-ulama yang dulu berjuang di Masumi, saudara, juga menolak Nasakom. Akhirnya para ulama semua ditangkap sama Bung Karno dan dijebloskan ke penjara tanpa pengadilan. Siapa yang ditangkap? Kiai Haji Buya Hamka, Kiai Haji Yunan Helmi Nasution, Kiai Haji Isa Ansori, Kiai Haji Mukhtar Ghazali, Kiai Haji EZ Muttaqin, Kiai Haji Soleh Iskandar, Kiai Haji Ghazali Sahlan, Kiai Haji Dalari Umar. Banyak ulama-ulama ditangkapi, saudara. Jebloskan sebuah penjara tanpa pengadilan, tanpa sidang. Pokoknya jangan ganggu-ganggu Nasakom, titik. Nah, tahun 1964 ada sebuah partai pecahan dari PKI. Ada kelompok nggak setuju nih cara PKI begini, ngadu domba anak bangsa. Dia keluar dari PKI. Didirikan partai baru, namanya Partai Murba, Musyawarah Rakyat Banyak, Murba. Nah, di tahun 64 Partai Murba ini menginfokan, saudara, kepada presiden dan kepada masyarakat, awas, PKI mau kudeta. 64 udah dikasih tahu. Yang ngasih tahu ini mantan orang dalam, saudara. Awas, PKI mau kudeta. Soekarno nggak percaya. Ulama-ulama udah dipenjara, Masumi udah dibubarin, GPI udah dibubarin, Partai Islam udah dibubarin, yang sisa kan cuma Partai NU, saudara.
Sisanya yang kekuatan umat cuma dua, NU saudara saat itu sama TNI yang pro Islam, itu aja. Tapi mereka nggak berkutik karena presiden terdong ke sana, saudara. Baik, kita lihat lagi, saudara. Bulan Juli tahun 65, PKI mendatangkan 2.000 kader dari buruh dan tani ke lapangan terbang Halim Perdana Kusuma. Mereka semua diberikan latihan menembak, mereka semua diberikan senjata, diberikan granat dengan dalih bela negara. Dalihnya bela negara. Bulan Juli, saudara, tahun 65. Nah, akhirnya tanggal 30 September pagi, ormas-ormas underbow PKI yang di bawah nih kayak Gerwani dan lain sebagainya demo besar di Jakarta, sudah besar-besaran, ribuan orang turun ke jalan, sudah. Malamnya 7 jenderal ditarget untuk diculik, sudah. 6 jenderal berhasil diculik, 1 jenderal itu Jenderal Abdul Haris Nasution gagal diculik. Akhirnya anaknya yang masih kecil, adek Irma, saudara, yang ditembak oleh PKI karena gagal menangkap ayahnya, saudara. Jadi yang terbunuh malam itu, saudara, ada 6 jenderal, terus 1 letu tendean, saudara, belum jadi jenderal, dia penjaga jenderal. Nah itu juga dibunuh dengan putri yang masih kecil dari Jenderal Abdul Haris Nasution. Nah, jenderal-jenderal tadi dibawa ke Halim. Ada lubang buaya di sana, saudara. Mereka disiksa dan dibunuh. Jenazahnya dimasukkan di dalam lubang buaya. Itulah yang disebut G30S PKI. G gerakan, 30 tanggal, S September, PKI, saudara, Partai Komunis Indonesia. Belum selesai, besoknya 1 Oktober PKI mengumumkan negara dalam keadaan darurat, dibentuk, saudara, Dewan Revolusioner Indonesia. 1 Oktober PKI membentuk Dewan Revolusi. Mereka bilang apa? Ada 7 jenderal ingin mengkudeta presiden. PKI itu paling pintar ngebohong, dia putar balik sejarah, saudara. PKI, saudara, salah satu sifatnya pendusta, pembohong. Sampai hari ini yang bela PKI paling demen ngebohong, saudara. Ngebohong terus, saudara. TVRI dikuasai, Radio Republik Indonesia dikuasai oleh PKI. PKI bicara di radio, bicara di TV. Tanggal 1 Oktober, saudara, PKI mengatakan 7 jenderal mau kudeta, ingin membunuh presiden, dan PKI menyelamatkan presiden. Karena itu negara diambil alih oleh Dewan Revolusi yang dibentuk presiden dan disetujui oleh PKI. Saya tanya, keadaan negara gawat tidak? Gawat tidak? Sekarang jenderal-jenderal udah dibunuh. Menteri Pertahanan yang selamat Jenderal Abdul Haris Nasution. Terus yang lain-lain, Jenderal Ahmad Yani dibunuh, saudara. Menteri-menteri militer dibunuh. Nah disitulah Bapak Soeharto, saat itu beliau pangkatnya masih Majen bintang 2. Beliau menjadi komandan Panglima Kostrat, saudara. Kalau kita dengar sekarang ada Kostrat, saudara, Komando Strategis Angkatan Darat. Saat itu panglimanya adalah Pak Harto. Nah saat itu Jenderal Abdul Haris Nasution mau kemana lari? Di mana-mana PKI. Dan dia nggak tahu mana kawan mana lawan. Makanya Abdul Haris Nasution lari ke markas Kostrat, saudara. Lari ke markas Kostrat, dan beliau yang memberikan petunjuk kepada yaitu Pak Harto. Beliau katakan, kau harus segera ambil alih ini angkatan darat. Ini jenderalnya dibunuh semua. Jangan sampai nanti angkatan darat semuanya diambil oleh PKI. Makanya tanggal 2 Oktober, saudara, diambil alih angkatan darat oleh Pak Harto, saudara.
Sementara Kopassusnya saudara dipimpin oleh Bapak Sarwo Edi, saudara, mertuanya SBY, saudara. Sarwo Edi pimpin, ditugaskan oleh Pak Harto, rebut Halim Perdana Kusuma, diserbu oleh Kopassus. Karena ternyata yang rebut Halim Perdana Kusuma PKI dari kalangan tentara juga, Kolonel Untung. Jadi yang bergerak dari PKI ya tentara-tentara juga, saudara. Jadi kalau nggak dihadapi oleh tentara berat. Alhamdulillah Pak Harto, saudara, dengan keberaniannya, istiqomahnya, tekadnya menuruti apa yang diinginkan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, rebut Halim, rebut RRI, dan rebut TVRI, saudara. Tanggal 3 Oktober Halim berhasil direbut. Besoknya RRI direbut, TVRI direbut. Dan 5 Oktober, saudara, Jakarta udah diamankan oleh tentara. Makanya 5 Oktober disebut, saudara, hari lahirnya ABRI, atau tanggal 1 Oktobernya disebut Hari Kesaktian Pancasila, saudara. Selamat. Nah, dari situ Pak Harto mengumumkan ke seluruh Indonesia bahwa yang kudeta adalah PKI, yang bunuh jenderal adalah PKI. Lalu apa terjadi setelah itu, saudara? Belum selesai. Lanjut. Kapan? Tahun depan. Tahun depan deh. Harus sekarang. Tanggal 6 Oktober Presiden Soekarno menggelar rapat sidang kabinet. Menteri PKI pada hadir. Begitu selesai sidang, semua menteri PKI ditangkap oleh tentara, saudara. Termasuk Nyoto. Tangkap, saudara. Nggak ada urusan. Nah, jadi begitu mereka hadir, mereka ditangkap, saudara. Sekarang mari kita lihat selanjutnya. Masyarakat marah. Perbuatan PKI seperti itu, masyarakat ngamuk, saudara. Di antara yang besar-besaran ngamuk adalah Ansor NU, saudara. Ansor Nahdlatul Ulama menggerakkan Banser seluruh Jawa, dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Madura. Seluruh anggota Banser digerakkan oleh Ansor, digerakkan oleh PBNU, turun rame-rame di Jawa minta PKI dibubarkan.